Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Medan Hijau, ketemu lagi dengan kita ya, Medan Hijau. Kali ini saya akan belusukan kembali ke situs-situs sejarah, tepatnya ke sebuah candi. Nah Sobat Medan Hijau, saat ini saya akan belusukan lagi ke situs sejarah sebuah candi, tepatnya di sebuah candi yang ada di Mojokerto. Masih di Mojokerto ada sebuah candi yang begitu unik ya, yaitu Candi Bajang Ratu. Salah satu peninggalan penting Kerajaan Majapahit yang menarik untuk dipelajari adalah sejarah Candi Bajang Ratu. Candi ini telah menjadi saksi bisu dari kejayaan Kerajaan Majapahit, serta diperkirakan mulai dibangun pada masa Raja Majapahit yang kedua, yakni Jayanegara. Untuk lebih memahami tentang sejarah Candi Bajang Ratu, mari para Sobat Medan Hijau saya perjelaskan. Candi Bajang Ratu diperkirakan atau disebut juga dengan Gapura Bajang Ratu. Ini dibangun pada abad ke-13 dan ke-14. Candi Bajang Ratu sendiri merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah ada di wilayah Nusantara pada abad ke-14 hingga ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dan berpusat di Jawa Timur. Majapahit dikenal karena kekayaan, kekuatan militer, dan kebudayaan yang maju. Terdapat pula ya Sobat Medan Hijau berbagai peninggalan arsitektur Kerajaan Majapahit yang menjadi bukti penting dari kerajaan dan kejayaan mereka. Salah satunya yaitu Candi Bajang Ratu. Candi ini juga diyakini sebagai peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang dibangun pada abad ke-14. Berada di lokasi Duku Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Meskipun namanya mengandung kata ratu atau permaisuri, sebenarnya belum ada penelitian yang dapat mengungkapkan siapa yang dimaksud dengan ratu dalam konteks candi ini. Candi Bajang Ratu diduga digunakan sebagai tempat pemujaan atau tempat peristirahatan bagi anggota kerajaan atau bangsawan pada masa itu. Candi ini berbentuk layaknya sebuah gapura. Diyakini gapura tersebut merupakan gerbang untuk memasuki makam-makam para raja. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, Candi Bajang Ratu menarik perhatian dengan arsitektur yang unik dan berbeda dari candi-candi lainnya yang ada di Jawa. Candi Bajang Ratu merupakan warisan bersejarah yang patut dihargai dan dilestarikan. Peninggalan ini menggambarkan kejayaan budaya dan keagamaan Kerajaan Majapahit. Mengenai fungsi candi, diperkirakan bahwa Candi Bajang Ratu atau Gapura Bajang Ratu ini didirikan untuk menghormati Jayanegara. Dasar perkiraan ini adalah adanya relief Sri Tanjung di bagian kaki gapura yang menggambarkan cerita peruwatan. Relief yang memuat cerita peruratan ditemukan juga antara lain di Candi Surawana. Candi Surawono diduga dibangun sehubungan dengan wafatnya Brehwengker pada akhir abad ke-7. Nah Sobat Medan Hijau, uniknya Candi Bajang Ratu ini, portal berhias motif singa dan garuda, lambang kesaktian dan kekuasaan saat Kerajaan Majapahit berjaya. Candi ini pula merupakan salah satu situs arkeologi yang terkenal di Jawa Timur dan pula diyakini merupakan tugu peringatan untuk menghormati Jayanegara, Raja kedua Majapahit yang wafat pada tahun 1328. Dalam bentuknya, candi ini menampilkan arsitektur khas gaya Majapahit dengan menara genteng yang tirus dan hiasan atap yang rumit. Candi ini terbuat dari batu andesit dan diapit oleh beberapa relief serta ukiran hias yang sangat indah bila dipandang oleh mata. Dan keunikan dari Candi Bajang Ratu antara lain terletak pada pintu portal utama
yang berhias dengan motif yang saya katakan tadi ya Sobat Medan Hijau, motif singa dan burung Garuda yang merupakan lambang kesaktian dan kekuasaan kerajaan Majapahit. Nah Sobat Medan Hijau, Candi Bajang Ratu juga dihiasi taman yang indah dan estetik. Candi ini menjadi salah satu bukti kebesaran dan kemegahan kerajaan Majapahit pada zaman dahulu. Tidak ada catatan sejarah yang pasti tentang siapa yang membangun Candi Bajang Ratu ini. Namun, candi ini diduga kuat dibangun pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit di abad ke-13 atau abad ke-14 Masehi. Beberapa sejarawan percaya bahwa Candi Bajang Ratu ini didirikan untuk menghormati Raja Jayanegara, putra dari Raden Wijaya, yaitu pendiri kerajaan Majapahit. Meskipun belum ada bukti yang pasti, kemungkinan besar candi ini dibangun oleh keluarga kerajaan atau pejabat penting di kerajaan Majapahit pada saat itu. Nah Sobat Medan Hijau, kalau dilihat dari relief yang saya katakan tadi, adanya relief Sri Tanjung, ini merupakan atau membuktikan bahwasannya Candi Bajang Ratu ini juga berhubungan dengan Candi Surawono yang ada di Pari Kediri. Dari relief yang ada di kaki ataupun di tubuh Candi Bajang Ratu ini menggambarkan Sri Tanjung tadi, itulah yang membuktikan ada hubungannya dengan Candi Surawono. Kalau menurut saya ya Medan Hijau ya, para Sobat Medan Hijau, candi ini sangat unik ya. Kenapa? Berbentuknya itu seperti gapura, tapi kenapa ini disebut juga dengan candi, sementara ini adalah gapura Bajang Ratu, maka disebut juga dengan Candi Bajang Ratu. Dengan bentuk yang sangat unik, yang sangat menarik, membuat estetik melihat, ketika kita melihat itu sangat indah dan sangat estetik, nilai-nilainya sangat tinggi. Inilah bukti dari sejarah budaya dari kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indonesia, tepatnya di Jawa. Nah, Bajang Ratu inilah membuktikan kejayaan dan kemegahan dari kerajaan Majapahit. Nah, Sobat Medan Hijau, kalau menurut saya dikelilingnya dari Candi Bajang Ratu ini dihiasi oleh taman-taman yang indah, seperti yang Sobat Medan Hijau lihat ya, begitu indah taman-taman yang mengelilingi Candi Bajang Ratu. Sementara itu, relief-relief yang ada di ujung ke atas ini sangat indah dilihat. Kita lihat dari ujung sampai kepala itu sangatlah unik, berbentuk kubus persegi 4. Nah, Sobat Medan Hijau, seperti yang saya katakan tadi, Candi Bajang Ratu ini juga disebut dengan Gapura Bajang Ratu atau pintu masuk. Gapura itu ialah pintu masuk. Ini dibuktikan dari celah yang ada di tengah, di bawah candi tersebut. Ini ada celah yang masuk ke dalam, yaitu sebuah celah untuk kita memasuki atau melewati gapura candi ini. Relief-relief yang ada di batu-batu menunjukkan bahwasanya sangatlah indah bila kita lihat ya. Nilai dari seni-seni budaya yang peninggalan kerajaan Majapahit ini sangatlah tinggi, dan kita harus melestarikan, menjaga supaya jangan punah dan jangan rusuh ataupun jangan rusak dan dijamah oleh orang-orang yang tidak senang akan seni budaya sejarah bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Bila kita ke Candi Bajang Ratu ini hanya bisa melihat sekeliling, dan di situ tertera tertulis dilarang naik. Karena apa? Untuk supaya menjaga agar candi ini tetap utuh dan tidak terjamah oleh jahil-jahil, oleh tangan yang sangat nakal dan jahil untuk merusak dari dinding-dinding Candi Bajang Ratu. Menurut saya, kalau saya lihat ya Sobat Medan Hijau, Candi Bajang Ratu ini sangatlah indah karena saya lihat susunan batu bata sangat rapi dan berwarna merah bercampur dengan batu andesit dan batu bata merah. Ini merupakan suatu gabungan komponen batu bata yang sangat unik. Batu bata merah ini dari kerajaan Majapahit, dan di sini saya sangat kagum dalam pembentukan atau pembuatan Candi Bajang Ratu.
Karena apa? Sungguh sulit bila kita ya secara naluri atau nalar, bila kita tidak mempunyai seni, takkan mungkin terbentuknya candi-candi ini. Nah, Sobat Medan Hijau, sampai di sini dulu belusukan sejarah kali ini bersama saya, Medan Hijau. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di belusukan-belusukan ke situs-situs sejarah lainnya. Salam budaya, salam rahayu.